Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emarti Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Surakarta. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Lila. Ibu Lila. Selamat pagi Bu Lila. Selamat pagi Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lila? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit batuk ini Bu. Gitu. Bu Lila ini mengampu mapel Proyek IPAS. Proyek IPAS di SMK Negeri 6 Surakarta. Baik, Bu Lila, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian nanti observasi di kelas, dan di akhir ada percakapan pasca observasi. Tujuan supervisi sendiri untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Lila untuk kedepannya meningkatkan serta memperbaiki agar pembelajarannya lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi Bu Lila tidak perlu takut atau tegang, tidak perlu merasa diawasi atau dinilai. Jadi semuanya itu bahwa tujuan supervisi itu untuk perbaikan kedepannya dalam pembelajaran Bu Lila. Pagi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas. Bahwa tujuan kita melaksanakan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal Bu Lila sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Baik Bu Lila, kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran nanti bisa disampaikan Bu Lila apa yang ingin dicapai pada pembelajaran di kelas nanti. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ambil itu adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis terkait perundungan sebagai salah satu contoh dari interaksi sosial berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Baik, jadi peserta didik mampu menganalisis terkait perundungan ya Bu Lila. Terkait dengan aspek apa tadi untuk IPAS ya? Aspek interaksi sosial dan komunikasi. Interaksi sosial, baik. Ini untuk siswa kelas 10. Kelas 10, baik. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa ini Bu Lila? Jadi yang ingin saya dapatkan atau yang ingin dicapai oleh peserta didik adalah peserta didik bisa belajar pengalaman secara nyata melalui kasus perundungan yang mungkin pernah mereka alami atau mungkin pernah mereka lihat, kemudian bagaimana nanti ketika suatu saat mereka bertemu kasus yang serupa apa yang harus mereka lakukan. Juga saat ini ada cukup banyak berita perundungan terutama di dunia pendidikan yang sudah tersiar sampai ke televisi nasional. Nah, dari situ diharapkan peserta didik bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis selama proses diskusi. Sehingga saya berharap suasana belajar itu bisa menyenangkan. Karena kan kalau IPS itu, IPAS itu kan IPA dan IPS nih Bu Emma. Jadi kadang IPS itu terkesan membosankan, itu saja. Nah, saya mencoba supaya nanti anak-anak itu aktif gitu loh, semuanya itu bisa diskusi, semuanya bisa memberikan keterampilan berpikir kritisnya gitu. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan selain pengetahuan atau siswa dapat menganalisis juga keterampilan ya Bu Lila. Iya. Tadi keterampilan berpikir kritis sehingga tercapai suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu strategi apa nih yang Bu Lila akan terapkan nanti di kelas? Oke, yang pertama saya akan melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Jadi nanti biasanya saya bekerja sama dengan guru bimbingan konseling Bu, itu untuk mendapatkan data gaya belajar siswa dan kemampuan siswa. Di kemampuan siswa itu nanti ada 8 kecerdasan. Nah, nanti dari situ mungkin saya bisa analisis anak-anak itu sebenarnya paling bagus ada di mana. Kemudian setelah itu untuk menunjang proses diskusi tentunya saya bentuk kelompok belajar. Baik, jadi yang akan dilakukan pertama melaksanakan asesmen awal. Tadi untuk mengetahui gaya belajar ya Bu Lila salah satunya. Kemudian membentuk kelompok-kelompok belajar untuk belajar terkait perundungan. Mungkin metode atau model pembelajaran apa yang akan diterapkan Bu Lila?
Rencana saya itu nanti gini Bu, jadi setiap kelompok itu nanti ada yang membahas tentang berita, kemudian mungkin ada yang bisa melihat video, ada yang membuat poster, kemudian ada yang mencari materi juga perundungan itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Jadi nanti anak-anak bisa saling bertukar informasi. Baik. Berarti pembelajaran diferensiasi ya Bu Lila akan diterapkan sesuai dengan gaya belajarnya mungkin. Seperti tadi ada yang mencari video, kemudian membuat poster, membuat berita dan sebagainya. Untuk media pembelajaran apa yang akan digunakan nanti Bu Lila? Media pembelajaran bisa menggunakan Canva karena biasanya anak-anak sering sekali menggunakan Canva, dan mungkin perlu nanti kita cetak supaya anak-anak bisa melihat secara langsung bergantian gitu. Selain menggunakan Canva, media cetak dan video tadi ya Bu Lila mungkin yang lebih bisa menunjang untuk gaya belajar visual agar lebih memahami. Baik Bu Lila, rencana kapan ini Bu Lila akan dilaksanakan pembelajarannya? Rencananya nanti minggu pertama bulan Januari Bu, tapi kita tetap melihat dulu di sekolah ini kalendernya seperti apa. Awalnya nanti pertemuan pertama. Baik Bu Lila, nanti direncanakan minggu pertama bulan Januari Bu Lila akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan tadi ya materi perundungan yang berkaitan dengan aspek interaksi sosial. Baik Bu Lila, dari percakapan kita pagi hari ini apa nih yang bisa Bu Lila simpulkan atau Bu Lila dapatkan? Ternyata memberikan konten yang berbeda-beda itu sudah bisa masuk diferensiasi pembelajaran gitu. Ya. Jadi bisa diterapkan nanti Bu Lila, tidak hanya berdasarkan gaya belajar sih sebenarnya diferensiasi bisa juga berdasarkan kemampuan awal. Jadi kita mengelompokkan siswa, memperhatikan kemampuan awal siswa bagaimana, itu juga bisa termasuk diferensiasi. Berarti dari asesmen yang sebelumnya? Ya, asesmen awal atau asesmen sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Jadi di percakapan kita, praobservasi ini bagaimana Bu Lila? Lebih siap untuk masuk ke kelas karena tadi sudah direncanakan ya medianya apa, kemudian metodenya apa yang akan diterapkan nanti di kelas. Gitu Bu Lila, nanti pada pembelajaran minggu pertama bulan Januari saya akan mensupervisi Bu Lila di kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang saya temui pada saat pembelajaran, dan nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah supervisi di kelas. Gitu Bu Lila, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan hari ini. Baik, terima kasih Bu Lila. Selamat pagi Bu Lila. Iya, terima kasih Bu Emang. Demikian percakapan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi di kelas. Kita bertemu lagi pada saat pembelajaran di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Galuran dulu. Macam-macam perhubungannya apa? Pembelajaran selanjutnya, pembelajaran hari ini. Guru mau pinter-pinter. Senang nggak dengan kesannya dengan pembelajaran hari ini? Banyak orang memiliki keluarganya sebagai pelayan dan sendiri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emma Tripuspitasari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas dengan Ibu Lila yang kemarin saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas beliau. Selamat siang Bu Lila. Selamat siang Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lila? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuan percakapan ini adalah untuk refleksi apa yang sudah Bu Lila lakukan kemarin di kelas dan juga kita cari perbaikan untuk pembelajaran kedepannya Bu Lila. Baik Bu Lila, bagaimana perasaan Bu Lila kemarin pada saat saya melakukan observasi di kelas? Saya merasa seperti biasa saja Bu ketika saya mengajar, walaupun Bu Emma menemui supervisi karena tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Baik, pembelajaran seperti biasa ya Bu, tidak merasa diawasi ya Bu, karena memang tujuan dari supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan atau menilai bagaimana kita mengajar, tapi perbaikan agar kedepannya Bu Lila lebih baik lagi dalam mengajar. Lalu Bu Lila, aspek pengembangan apa yang kemarin Bu Lila lakukan pada saat pembelajaran? Terkait dengan materi perundungan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Terkait dengan perundungan, jadi siswa dapat berpikir kritis melalui proses diskusi ya. Lalu bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai apa yang akan Ibu kembangkan? Alhamdulillah Bu, kalau dari pembelajaran kemarin sudah tercapai. Jadi anak-anak memang mendiskusikan tentang perundungan dari mulai pengertiannya, kemudian dampaknya, sampai apa yang harus dilakukan ketika memang menemui perundungan ataupun mengalami perundungan. Kemudian juga ada yang membuat poster juga anti perundungan. Dan untuk berpikir kritis, saya rasa mereka sudah, walaupun memang tidak semuanya Bu, tapi sebagian itu sudah bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat mereka presentasi. Baik, bagus sekali ya Bu Lila, sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bu Lila rencanakan. Lalu kira-kira apa nih Bu, kendala atau mungkin hambatan yang Bu Lila temui pada pembelajaran kemarin? Hambatan yang pertama itu untuk manajemen waktu Bu. Manajemen waktu itu ternyata kemarin itu selesainya mepet sekali. Jadi untuk refleksi itu sangat sedikit waktunya, sangat sebentar. Kemudian ada juga anak yang memang masih belum aktif dalam proses diskusi. Ada sekitar 2 anak yang tidak aktif. Baik. Ada 2 kendala ya Bu terkait manajemen waktu dan siswa yang belum seluruhnya aktif di kelas ini. Lalu bagaimana nih Bu kedepannya tindak lanjut yang akan dilakukan agar perbaikan pembelajarannya terus dan terus dapat dilakukan Bu? Jadi yang pertama tentunya terkait manajemen waktu, saya ingin meningkatkan kedisiplinan kelas dan mengembalikan mereka dengan kontrak belajar yang sudah disepakati dulu untuk lebih tertib di kelas dan menjalankan proses diskusi dengan baik. Mungkin untuk bercanda dengan temannya itu harus dikurangi gitu, karena mayoritas kan perempuan di kelas saya. Kemudian untuk anak yang kemarin tidak aktif itu karena 2 anak saya panggil secara personal.
Yang pertama karena tidak enak badan, kemudian yang kedua itu karena ada permasalahan dengan temannya di kelas. Jadi kedepannya tadi meningkatkan kedisiplinan dengan mengingat lagi ya Bu ya, kesepakatan belajar di awal dan juga melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik. Harapannya sih semua nanti dapat aktif dalam pembelajaran. Baik, sekali Bu Lila yang disampaikan. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya di kelas Bu Lila? Boleh Ibu. Baik, kemarin Bu Lila aspek pengembangannya adalah menganalisis terkait perundungan melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik, pembagian kelompok secara diferensiasi ya Bu ya, dengan topik yang berbeda-beda dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan diferensiasi yang lain Bu. Contohnya diferensiasi konten, kemudian proses, ataupun membagi siswa selain dengan gaya belajar, bisa dari kesiapan belajar atau kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, aspek pengembangan berpikir kritis dalam proses diskusi dan presentasi. Kemarin juga sudah tampak dari siswa di mana penyampaian hasil diskusinya dengan gallery work ya Bu. Sudah berjalan dengan lancar, tapi memang catatan dari saya kemarin ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif seperti yang tadi Bu Lila sampaikan, dan juga ini Bu, mungkin untuk kegiatan gallery worknya lebih bisa dimaksimalkan lagi. Jadi hasil dari pekerjaan siswa bisa ditempel di dinding-dinding kelas sehingga siswa itu akan berjalan memutar kelas, tidak hanya duduk di tempat saja, sehingga akan lebih aktif lagi kelasnya. Baik Bu Lila, dari apa yang sudah Bu Lila lakukan di pembelajaran kemarin, kira-kira apa Ibu rencana pengembangan diri yang akan Bu Lila lakukan? Yang pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan saya melalui pelatihan mandiri di PMM Bu. Jadi di situ kan ada banyak topik. Saya ingin belajar yang mengenai diferensiasi pembelajaran seperti yang Bu Emma tadi sampaikan. Saya ingin bisa untuk diferensiasi yang lain seperti konten, proses, seperti itu. Jadi di kelas saya nanti nggak monoton. Ukuran keberhasilannya apa nih Bu dari pengembangan diri Ibu nanti? Tentunya materinya bisa tersampaikan dengan baik, siswanya bisa aktif, dan kelas pun juga terkondisikan dengan teratur. Kapan Ibu kira-kira mau dimulai pelatihan mandiri di PMM? Insya Allah minggu ini ya. Lalu adakah hal yang lain Bu yang akan dilakukan untuk pengembangan diri? Untuk proyek IPAS ini saya rasa masih perlu belajar dari diklat proyek IPAS nih Bu, karena masih baru juga mata pelajarannya, dan jadi perlu diskusi dengan banyak guru IPAS, dengan Bu Emma, kemudian dengan guru-guru IPAS dari luar juga, untuk menambah referensi pembelajaran IPAS yang lebih menyenangkan. Berarti terkait kompetensi profesional ya Bu, agar kita lebih memahami lagi konten atau materi pembelajaran IPAS yang kita sampaikan kepada peserta didik. Lalu pendukung yang bisa mendukung pengembangan diri Bu Lila siapa nih Bu? Tentunya dukungan dari teman-teman sejawat, kemudian guru-guru kita, karena kita di SMK ya harus kolaborasi dengan guru-guru produktif juga kepala sekolah, dan tentunya FGMT IPAS. Minggu ini ya Bu ya bisa dilakukan. Baik Bu Lila, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Lila rencanakan dan hasil dari refleksi pembelajaran kemarin membuat Bu Lila semakin baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bu Lila. Sama-sama Bu Emma. Demikianlah rangkaian supervisi akademik dengan teknik coaching yang saya lakukan, mulai dari percakapan praobservasi, observasi pembelajaran di kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.